Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Nihon Step Academy Asizu Sensei Koko desu. Kyou wa Mutsu no Kyozai o tsukatte manabimasu. Yang pertama di sini kenapa belajar nulis harus sesuai urutan. Yang kedua dakuten, yang ketiga handakuten, yang keempat yoon, yang kelima yoon dengan dakuten, yang keenam yoon dengan handakuten. Kita bahas satu persatu. Pertama, kenapa belajar nulis huruf Jepang harus sesuai dengan urutan? Di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu memudahkan penulisan cepat dan konsisten. Jika kamu mengikuti urutan yang benar, tulisanmu akan terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Orang Jepang umumnya terbiasa dengan pola penulisan yang sama, sehingga huruf yang ditulis dengan cara yang berbeda bisa tampak aneh atau sulit dikenali. Poin kedua, mendukung keseimbangan bentuk huruf. Huruf bahasa Jepang memiliki struktur yang teratur dan urutan goresan yang membantu menjaga keseimbangan bentuknya. Jika ditulis sembarangan, huruf ini bisa terlihat cacat atau tidak proporsional. Poin ketiga, mempermudah pembelajaran dan penghafalan. Urutan gores membuat kanji atau huruf bahasa Jepang lainnya lebih mudah diingat karena setiap hurufnya punya pola khusus. Saat membaca teks Jepang, kamu akan lebih cepat mengenali karakter jika terbiasa menulisnya dengan cara yang benar. Membantu teknologi pengenalan tulisan, optical character recognition, dan sistem pengenalan tulisan tangan di komputer dan smartphone bekerja lebih baik jika goresan huruf sesuai dengan urutan yang standar. Jadi, kesimpulannya, menulis huruf Jepang dengan urutan yang benar bukan cuma soal aturan ya minasang, namun juga membantu kamu membaca dan menulis, dan memahami bahasa Jepang lebih mudah dan cepat guys. Yang kedua, dakuten. Apa sih itu dakuten? Nah, dakuten adalah diakritik dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk mengubah bunyi konsonan yang tidak bersuara menjadi bersuara. Tanda ini berbentuk 2 titik kecil yang ditempatkan di sudut kanan atas huruf kana. Nah, perlu minasang ketahui tidak semua huruf bisa menggunakan dakuten karena hanya konsonan tertentu yang memiliki versi bersuara dan sistem fonetik Jepang. Nah, berikut adalah huruf dakuten. Nah, di materi sebelumnya jika huruf hiragana tanpa menggunakan dakuten atau tanda petik, maka akan dibaca biasa seperti ka, kiku, keko. Namun, jika ditambahkan dengan dakuten maka akan dibaca ga, gi, gu, ge, go. Pada pengelompokan huruf sa jika ditambahkan dengan dakuten maka akan jadi za, ji. Di sini bukan zi tapi ji. Nah, selanjutnya zu, ze, zo. Jadi za, ji, zu, ze, zo. Pada pengelompokan huruf ta jika ditambahkan dengan dakuten maka akan berbunyi da. Jadi da, ji. Di sini teman-teman tidak perlu bingung ya, karena di sini cara baca ji dan zu memang mirip, tapi penggunaan chi dan zu dengan dakuten sangat terbatas. Jadi pada umumnya ji adalah si yang ditambahkan dengan dakuten, sedangkan zu adalah su ditambahkan dengan dakuten. Jadi di sini cara bacanya da, ji, zu, de, do gitu. Selanjutnya kita pindah ke pengelompokan huruf H. Jika ditambahkan dengan dakuten maka akan dibaca ba. Hi ditambahkan dengan dakuten akan dibaca bi, begitu dan seterusnya. Jadi ba, bi, bu, be, dan bo. Yang ketiga, apa itu handakuten? Handakuten adalah tanda diakritik dalam bahasa Jepang yang digunakan untuk mengubah bunyi konsonan H menjadi P. Tanda ini berbentuk lingkaran bulat kecil yang ditempatkan di sudut kanan atas huruf kana. Namun, perlu minasang ketahui, tidak semua huruf bisa menggunakan handakuten karena hanya konsonan dalam kelompok H yang bisa dapat berubah menjadi P dalam sistem fonetik Jepang. Handakuten hiragana hanya berjumlah 5 huruf yaitu pa, pi, pu, pe, dan po. Yang keempat, apa itu yoon? Yoon merupakan penulisan huruf kana yang bervokal i, yaitu ki, shi, chi, ni, hi, mi, dan ri. Ditambahkan dengan ya, yu, yo pada kolom i. Dalam penulisannya, huruf ya, yu, yo harus ditulis dengan ukuran lebih kecil di bagian bawah. Berikut adalah huruf yoon. Kita bahas satu persatu. Di sini ada beberapa pengelompokan huruf yoon. Kita bahas mulai dari ki ditambah dengan yoon. Ki ditambah dengan
huruf yoong, maka bacanya akan kia, kyu, kyo. Selanjutnya shi ditambah dengan yoong, maka akan bacanya sha, shu, sho. Selanjutnya ada ci ditambah dengan yoong, maka bacanya cha, ciu, cho. Selanjutnya ni ditambah dengan yoong, bacanya nya, nyu, nyo. Pengelompokan huruf hi ditambah dengan yoong, maka bacanya hia, hiu, hio. Mengelompokkan huruf mi ditambah dengan yoong, maka bacanya mia, miu, mio. Selanjutnya atau yang terakhir, ri ditambah dengan yoong, maka bacanya akan jadi ria, riu, rio. Begitu minasang. Selanjutnya kita akan bahas dua materi sekaligus. Yang kelima yaitu yoong dengan dakuten, dan yang keenam yoong dengan handakuten. Kita mulai dari yoong dengan dakuten. Nah, di sini jika sebelumnya ki tanpa dakuten, maka bacanya kih saja. Jika ditambahkan dengan dakuten, maka bacanya akan jadi gi. Nah, jika ditambahkan lagi dengan yoong, maka bacanya akan jadi gia. Nah, begitu dan seterusnya. Berlaku juga di handakuten. Jadi, cara bacanya gia, giu, gyo. Mengelompokkan huruf ji, maka bacanya jia, jiu, jio. Mengelompokkan huruf bi, bacanya bia, biu, bio. Kita pindah ke handakuten dengan yoong, maka cara bacanya dari awalnya pi ditambah dengan yoong, maka bacanya pia, piu, pio. Begitu minasang. Nah, dari keenam materi tadi semuanya berlaku juga untuk katakana. Namun untuk episode kali ini kita belum melangkah ke pembahasan katakana. Oh iya, ada tugas nih buat minasang. Temukan letak perbedaannya serta cara bacanya. Ya, itulah pembahasan hari ini. Ada 6 poin. Perlu minasang ketahui semua karena itu adalah dasar untuk belajar bahasa Jepang. Perbanyak latihan untuk mengingat kosakata bahasa Jepang atau huruf-huruf Jepang yang dipelajari pada video-video sebelumnya yang dibawakan oleh Kai Sensei. Nah, untuk beberapa pekan ke depan mungkin saya akan mengisi karena Kai Sensei berada di bidang editor. Mungkin itu saja yang bisa dipelajari pada pertemuan atau video kali ini. Sekian dan terima kasih.